adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan bergembira, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang si Grace? Cerita Grace apa ya hari ini? Nanti kita akan tahu. Tapi sebelumnya, ambil Alkitabmu, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ayo, sudah siap semuanya? Bukalah Alkitabmu dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Sudah ketemu? Ayo kita baca. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita akan lanjutkan ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, itu tadi firman Tuhan dari Matius 13. Terus kembali lagi ke ceritanya. Ayo bersama-sama kita saksikan cerita Grace hari ini apa. Siapa masih ingat teman Grace? Iya, Grace dan Daniel. Apakah hanya 2 orang saja? Kita akan lihat bersama-sama. Suatu hari di rumah Grace, Daniel dan keluarganya datang berkunjung sekaligus menjenguk ayah Grace yang baru sembuh dari sakit. Suasana di rumah itu hangat dan akrab sekali. Grace bahkan bermain dengan Daniel dan Dina, adiknya Daniel. Namun ketika Grace pergi membantu ibunya menghidangkan kudapan dan minuman untuk para orang tua, ia mendengar suara ribut-ribut dari halaman depan rumahnya. Ada apa ya? Sepertinya ada yang bertengkar. Aku punya kamera. Aku mau foto-foto. Aku mau selfie di tamannya kakak Grace. Tamannya bagus. Ada bunga matahari. Foto. Gaya. Cheers. Dina. Apa sih? Itu kan kameraku. Kok ada di kamu? Sini kembalikan. Enggak. Ini punya aku. Orang aku yang bawa dari rumah. Loh,
Yang di rumah itu punya aku. Papa tuh kemarin beliin aku kameranya. Masa kamu sih kameranya sini. Kembalikan. Enggak, orang aku ngambil di kamar. Ya itu di kamarku. Nggak izin lagi. Sini kembalikan. Ih, apaan sih Mas Daniel? Sini. Orang kamar. Kembalikan kamarnya. Enggak, ini kan tahu nggak? Itu kamar Mas Daniel kan kamar aku juga. Masa aku dibilang ngambil tanpa izin? Nggak enak. Enak aja. Enggak. Itu kamar aku, sini cepat. Enggak. Aduh. Nggak mau. Loh. Kalian berdua kenapa berantem? Dina nih Grace. Masa kamera orang dibawa-bawa? Nggak izin lagi. Ih, aku nggak ngambil sembarangan. Tapi itu kan mainanku. Kan kamu ingat kemarin ayah beliin aku kamera. Sini. Ih, orang di rumah juga Mas Daniel jarang mainin. Kameranya ngaku-ngaku aja punya, tapi nggak pernah dimainin. Ih, aku nggak peduli. Pokoknya sini kameranya. Sini cepat. Enggak, Aduh. punya aku. Sini cepat. Aduh. Enggak. Itu punya aku. Enggak punya aku. Kalian tuh jangan berantem dong. Gak enak banget nih didengarnya. Habisnya Mas Daniel nakal. Itu kan punya aku. Punya kamu. Itu punya aku kok. Enggak, punya aku. Bentar ya, aku ngambil sesuatu dulu. Bentar. Dina, mana kameraku, sini kembalikan. Aduh, cepat. Enggak mau. Aduh, kembaliin sini. Enggak. Aduh, gak usah berantem deh. Nih Dina, aku kasih boneka mau nggak? Hah? Beneran? Iya, beneran. Kak Grace mau kasih aku boneka? Iya, beneran dong. Tuh boneka tuh, ambil aja. Aku mau kalau dikasih boneka. Nah, Yaudah deh. Nih kameranya. nah gitu dong. Nih. Dari tadi kek. Nah, ini nih bonekanya buat kamu. Asik. Makasih ya Kak Grace. Sama-sama. Kamu baik banget Grace. Tapi kok kamu mau ngasih bonekanya ke adikku sih? Iya, Dan soalnya ayah bilang kalau kita bisa lihat kegembiraan orang saat memberi, itu bagus. Lagian Alkitab juga suruh kita bikin kayak gitu. Kak Grace, kalau kita memberi bukannya rugi ya? Kan kita jadi berkurang. Iya bener juga tuh. Kok mau kasih sih? Nggak rugi dong. Buktinya aku bisa membuat dan melihat orang lain bahagia ketika aku memberi. Kalian juga jadi berdamai waktu aku kasih Dina boneka. Aku kan cuma kasih boneka, padahal Yesus saja udah memberikan diri untuk mati dan menyelamatkan banyak orang. Iya juga ya. Iya juga sih. Nah, sekarang baikan deh, maafan dulu, coba sana. Gak mau kan dia yang salah. Aku minta maaf. Nggak mau. Orang itu kameraku juga. Ya kan tapi sudah dikasih boneka, ayo dong, maafan dong. Ya udah deh. Udah deh. Maaf ya. Minta maaf juga Dina. Iya. Gitu. Wah, Grace keren ya adik-adik. Dia mengingat dan melakukan pesan ayahnya, yaitu memberi. Dengan memberi, Grace juga sudah melakukan pesan yang dia dapat dari firman Tuhan. Grace mulai menumbuhkan firman Tuhan yang dia dapat. Bukan hanya didengar, tetapi dia lakukan. Kita juga bisa keren seperti Grace loh. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, jadilah seperti tanah yang subur. Sehingga apa yang kamu dengar bisa kamu lakukan. Firman Tuhan yang kamu dengar, kamu lakukan dan kamu taati. Nah, itulah intinya ibadah kita hari ini. Kita bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat buat papa mama, kakak adik, dan juga buat sesama kita. Seperti benih yang ditanam, dia bisa tumbuh menjadi besar dan berbuah. Oke, jadilah anak Tuhan yang berbuah. Lakukanlah dan taatilah firman Tuhan.